saya Salsabila Amanda Fauziyah, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab, membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Islam adalah agama yang mengutamakan pendidikan. Berbagai aturan kehidupan diinterpretasikan di dalam Al-Quran berbentuk konsep ajaran ilahi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Islam mengalami masa keemasannya pada masa dinasti Abbasiyah. Pada fase ini juga dinilai menjadi fase penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan ilmu umum lainnya. Pada fase ini terjadi pada abad ke-3 sampai ke-5 Hijriah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran sangat berkembang pesat baik dari kalangan anak-anak maupun dari orang dewasa. Hal tersebut menyebabkan banyaknya orang yang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, sebelum adanya pendidikan formal, masjid juga digunakan sebagai tempat untuk pendidikan. Selain menjadi tempat ibadah, fungsi masjid juga digunakan sebagai tempat untuk menuntut ilmu atau bahkan tempat-tempat untuk berdiskusi dari para ulama-ulama terdahulu. Pada masa dinasti Abbasiyah, setidaknya ada terdapat 6 lembaga pendidikan yang didirikan. Yang pertama yaitu ada Kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan dasar yang dijadikan sebagai tempat untuk pengajaran dalam hal-hal dasar seperti menulis dan membaca. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan rendah istana. Pendidikan ini didirikan oleh kaum istana untuk mendidik anak-anak yang berada di istana agar memberikan bekal yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu ada tokoh-tokoh kitab. Pada mulanya tokoh-tokoh kitab ini hanya menyediakan atau menjual kitab-kitab tersebut. Namun karena ramainya orang yang ingin menuntut ilmu, tokoh-tokoh tersebut juga dijadikan tempat untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keempat yaitu rumah-rumah para ulama. Rumah-rumah para ulama dijadikan sebagai tempat pengajaran. Hal ini juga telah diterapkan sebelum pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Dan pada masa dinasti Abbasiyah, salah satu rumah ulama yang sering dijadikan sebagai tempat pengajaran yaitu rumah dari Ar-Rais Ibnu Sina. Kemudian yang kelima, lembaga pendidikannya yaitu Badiah. Badiah adalah dusun-dusun orang Arab yang masih menjaga kemurnian dan keaslian dari bahasa Arab tersebut, sehingga banyak orang yang mencari tempat ini untuk menjadikan tempat pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu madrasah. Madrasah ini merupakan tempat lanjutan dari lembaga-lembaga sebelumnya. Lembaga madrasah ini termasuk lembaga yang formal sehingga menjadi tempat pendidikan yang layak untuk semua orang menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu pembagian cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Para penulis muslim pada masa itu membagi cabang ilmu pada 2 cabang, yaitu ada cabang akli dan cabang nakli. Pada cabang nakli itu setidaknya ada 7 cabang ilmu yang dipelajari dan berkembang pada masa itu hingga saat sekarang ini, yaitu ada cabang qiraat, tafsir, nahwu, fikih, kesusastraan, dan hadis. Kemudian pada cabang ilmu akli yaitu ada 5 yang berkembang, yaitu ada geografi, matematika, astronomi, dan kimia fisika. Namun terlepas dari banyaknya cabang ilmu pengetahuan, hal ini tidak lepas dari peran Al-Mansur. Al-Mansur lah yang memperjuangkan dasar-dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Dan keberhasilan Al-Mansur dalam kerjasamanya yaitu dalam golongan Malawi. Dan hal lainnya menjadi faktor pendorong dari keberhasilan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah itu ada 2 faktor, yaitu faktor politik dan sosiografi. Kedua faktor ini memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa itu.